Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz. Streaming www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Apa kabar pendengar? Jumpa lagi bersama saya Wahyu Setiobudi, host Anda di acara VOA Biztalk, inspirasi bisnis, manajemen dan kewirausahaan khusus bagi Anda UMKM Indonesia. Apa kabar? Mudah-mudahan siaran ini menjumpai Anda dalam keadaan sehat, bersemangat dan optimis selalu. Hari ini kita akan cerita mengenai apa yang kita sebut dengan transformasi digital. Kita semua tentu paham bahwa di dalam era saat ini percepatan teknologi digital tidak dapat dipungkiri memberikan potensi yang sangat besar bagi pengembangan bisnis kita di masa depan. Kita akan bisa cerita mengenai optimalisasi proses bisnis, proses usaha, pemasaran melalui apa yang kita sebut dengan teknologi digital tersebut. Namun demikian, kalau kita bicara melakukan transformasi, tentu bukan hanya peluang, tapi juga akan bersama dengan itu ada tantangannya. Hari ini kita akan banyak berbincang mengenai bagaimana perusahaan-perusahaan dapat sukses melakukan transformasi digital. Bersama kita sudah hadir tamu spesial kita hari ini. Beliau adalah founder dan CEO dari Megakools. Kita sambut dengan meriah Ibu Megawati Gunawan. Ya, selamat datang Bu. Wah, keren banget ya Bu. Ya, kita hari ini diskusi pas momennya setelah Lebaran ya. Betul Pak. Jadi kita ucapkan juga selamat Lebaran kepada para pendengar sekalian. Mudah-mudahan tahun ini menjadi tahun setelah after Lebaran ya Bu ya, menjadi percepatan bagi bisnis kita semua. Ya. Bu Mega, ini tentu pengalaman Bu Mega itu kan sudah lama sebagai pengusaha ya. Nah, boleh cerita sedikit nggak Bu? Kalau Bu Mega kan sekarang menjadi founder dan CEO dari Megakools. Megakools itu sebenarnya apa Bu? Selamat pagi semua pemirsa. Selamat pagi juga Pak Wahyu. Terima kasih saya dikasih kesempatan pagi ini bisa saling sharing, saling mendukung. Megakools itu berdiri tahun 2000 Pak. 2000? Ya, okay. Tahun 2000. Jadi kami mulai awal dari sebuah kios kecil. Kemudian kami mulai juga dari sewa tempat lapak. Sampai ada hari ini kami punya pabrik dan gudang di daerah Jakarta Timur Pak, Cakung. Jadi kami mulai benar-benar dari kalau kita sering dengar cerita kayak Apple start from garage. Dari garasi gitu ya. Jadi kami mulai dari garasi rumah Pak. Oh real? Iya. Luar biasa. Jadi dari lapak, terus kami garasi rumah, terus kami sewa sampai kami sekarang punya gedung pabrik di Tipar Cakung, kemudian kami punya warehouse center Pak di Cakung Warehouse Center di Jakarta Timur dan kantor sales marketing di Jakarta Garden City. Luar biasa Bu. Dulu produk pertama kalinya apa Bu? Sampai sekarang produknya apa aja yang ada tuh? Nah itu saya nggak pernah lupa tuh Pak Wahyu. Pertama kali kita mulai itu dari air radiator coolant Pak. Radiator coolant ya? Itu kita beli galonnya tuh saya di Jembatan 5 tuh kan. Jembatan 5 itu kan banyak tuh Pak jual plastik-plastik. Nah kita beli tuh kantong-kantongan. Jadi pakai mobil kirim, saya yang pasang stiker. Itu gitu. Saya inget tuh Pak. Bu sebentar Bu, kalau misalkan air radiator coolant ya, yang kaitannya sama otomotif ya. Biasanya kalau yang demen otomotif kan bapak-bapak gitu ya. Iya. Nah ini ceritanya gimana kok Bu Megawati, ibu-ibu, Pak itu masih mbak-mbak ya? Iya betul Pak, ibu-ibu. Kok tertarik dengan produk seperti ini gitu? Bukan produk masak, kain, biasanya kan gitu ya. Jadi mungkin kalau Pak Wahyu nanya, awalnya tuh kita, tadi kan saya cerita kita buka kios Pak. Jadi kita buka toko di Cempaka Mas dulu. Waktu itu saya ingat kita sebenarnya mulai buka toko itu tahun 1998 Pak. 98. Ya, jadi kira-kira habis waktu Krismon itu Krismon ya, betul, krisis moneter. Terus kita kan saya juga kena PHK ya Pak. Kena PHK, terus kita mau ngapain, semua efisiensi. Ya kita ada sedikit dulu kerja nabung Pak. Nah terus waktu itu ditawarkan sama si Sinarmas, tanah dia kan kosong. Ini ada tanah kosong nih, mau nggak nih dibangunin lah bilik-bilik Pak, jadinya sama dia lapak gitu. Nah saya mulai usaha kecil-kecilan awalnya, jadi kayak itu pusat sewa ya? Sewa Pak, jadi kayak pusat otomotif Pak. Jadi bayarnya ringan banget, tiap bulan dicicil, asal ini tempat ditempatin aja. Nah jadi kumpullah pusat otomotif, sebenarnya dulu ada Cempaka Mas Pak namanya. Nah setelah kita berusaha sekitar 2 tahun, krisis moneter kan lewat, Indonesia bangun, tempat ini mau dipakai sama si Sinarmas yang sekarang kita bisa lihat jadi Carrefour Pak sebenarnya. Yeah. Nah ya udah, saya mulai dari saat itu, saya kan
buka toko tuh jadi ganti oli, ganti aki, terima servis, tune up. Nah situ saya pikir, mulai kepikir, wah jumlah populasi di Indonesia pada saat itu juga mungkin sudah hampir mencapai 200 juta ya Pak. Kemudian saya ngelihat kan sampai hari ini mungkin belum ada, ya walaupun ada ya Pak, seperti kita lihat busway, trans, tapi kan pada dasarnya public transportation di Indonesia itu belum terintegrasi dan belum memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Sehingga saya melihat wah ini pasti kebutuhan industri otomotif untuk kita punya private sendiri ini nanti makin besar. Jadi itulah yang membuat keputusan saya, yuk terjun ke bisnis ke otomotif, potensinya besar. Kira-kira itu Pak. Jadi awal mulanya itu kepaksa dulu ya. Betul sekali kepaksa, Pak. Ya. Wah adanya cuma ini. Jadi kalau suruh milih mungkin nggak milih itu ya. Betul Pak. Lah waktu itu ketika pertama kali membuka usaha, Bu Mega sudah paham sekali dengan otomotif. Atau mulai belajar ketika sudah mulai buka itu. Kan buka toko 2 tahun tuh ada pengalaman. Jadi itu mulai dari buka toko belum tahu apa-apa waktu itu ya? Belum Pak, jadi jadi belajar. Dulu juga kan dunia informasi lebih sempit ya, nggak seperti zaman sekarang search Google gitu loh. Apalagi yang sekarang yang baru chat GPT gitu. Nah itu waktu itu ya saya belajar dari otodidak Pak, jadi dari tanya-tanya sales, terus tanya-tanya orang lain yang udah buka toko gitu loh. Ya kita mulai dari sana sih Pak. Jadi salah satu juga inspirasi buat para pendengar sekalian ya. Kalau kita memang mau mulai bisnis itu kadang-kadang bisa jadi dorongannya itu karena opportunity, peluang, atau dorongannya karena kepaksa ya. Nah yang kepaksa itu kemudian yang penting mulainya dari mana tidak penting, tapi yang penting kita terus berusaha untuk bisa belajar gitu ya, dengan cepat gitu ya. Ya, saya pikir itu salah satu alasan juga kenapa saya memutuskan sekolah S2 Pak. Karena saya pikir di dalam kehidupan kita ini jangan pernah berhenti untuk belajar. Iya. Nah Bu, kemudian kan tadi sempat masa pendirian ya Bu ya, ketika mulai dari ruko yang pertama, kemudian, nah terus kok bisa kemudian berkembang, bertumbuh sampai sedemikian cepat seperti sekarang? Apa Bu kuncinya yang menurut Bu Mega itu paling penting? Kalau menurut saya konsistensi dan disiplin ya Pak ya. Itu nomor 1. Kemudian jujur ngomong kita sebagai pengusaha UMKM jangan kayak kita sering dengar mungkin ini terutama buat nasihat anak muda Pak, punya uang banyak jangan kayak orang OKB gitu Pak, show off, orang kaya baru. Nah uang yang kita dapat itu sedikit demi hari itu kita tabung Pak. Kita tabung, tabung itu saya jujur ngomong saya banyak investasikan ke aset ya Pak. Aset itu tanah, gedung. Jadi kita benar-benar merih Pak, merih dalam arti kita punya uang, bukan kita kayak orang beli sesuatu yang nilainya susutnya nanti nggak ada nilai lagi. Nah itu salah satu menurut saya kita para UMKM terutama kalau kita ada uang kita jangan pakai uang itu sembarangan, karena itu kalau uang yang kita hasilin itu kita harus benar-benar pikirin untuk 10 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun akan datang. Jadi saya banyak investasi beli tanah Pak, tanah untuk pabrik gitu. Aset itu ya Bu ya. Kalau orang sekarang sebutnya flexing gitu Bu. Flexing gitu ya. Beli moge gitu Pak, mungkin kali ya naik Rolls Royce, Lamborghini itu saya nasehatin menurut saya itu sebuah untuk menaikkan, saya nggak tahu ya Pak ya. Kalau saya sih saya tidak akan lakukan itu karena tidak mungkin apa yang kita lihat di dunia maya itu banyak sekali kadang-kadang kan tipuan atau mereka untuk menaikkan kita suka bilang rating lah kali ya. Ya itu mungkin salah satu kunci keberhasilan saya dalam memimpin perusahaan hari ini lebih dari 20 tahun sih Pak. Iya, masih ada terus dan bahkan berkembang. Kalau sekarang seperti apa Bu cakupannya Bu? Cakupannya tantangan kita ke depan adalah saya sudah melihat bahwa transformasi disrupsi industri otomotif itu pasti terjadi. Kenapa? Seperti mungkin kita sudah tahu ya, Indonesia sangat mendukung transformasi electric vehicle Pak. Oke. Nah, itu ada beberapa pasti produk kita yang discontinue. Nah, saya sudah mulai memikirkan untuk melakukan transformasi
melakukan, karena saya mungkin hampir 5 tahun terakhir ini saya juga banyak melakukan transformasi di bidang R&D. Jadi dulu sejak kita mengambil sertifikat ISO 9001 2015, itu kita juga fokus melakukan transformasi tanggung jawab kita untuk R&D-nya juga, Pak. Jadi kita mulai banyak ketemu supplier, kita memikirkan produk-produk ke depan apa yang dibutuhkan di dunia industri electric vehicle. Baik. Nah, Bu Mega, tadi kan begitu perusahaan ini makin besar, pasti operasionalnya juga makin luas ya, Bu ya. Betul, Terus Pak. kemudian kan mulai terasa nih, yang tadinya kita catat apa segala macam jadi sulit ya, Bu ya. Betul, nah, Pak. gimana, Bu? Apa yang dirasakan ketika muncul, terus kemudian bagaimana teknologi digital bisa menyelesaikan berbagai masalah itu, Bu? Awalnya pasti bisnis apapun sebenarnya tidak terlepas dari yang namanya transformasi digital. Itu menurut saya kita juga harus persiapkan, karena itu yang namanya sebuah perusahaan itu pasti saling terkait. Nah, kendala pertama yang saya rasain itu, kok kalau terima sales order lemot, catat menu, kemudian walaupun udah zaman dulu mulai dari fax ya Pak ya, fax tuh, kami terima PO dari fax masuk, tapi kan catatan tangan, kadang-kadang dicoret-coret. Terus mulai zaman email, tapi itu pun masih banyak sekali saya ngelihat tidak ada planningnya dari si para distributor kami, Pak. Jadi saat ini cakupan bisnis kami itu sudah ada 23 distributor nasional yang menyebarkan produk kami di seluruh Indonesia. Jadi main Pareto bisnis kami tetap ada di Kepulauan Jawa dan Jabodetabek. Nah, di sana saya melihat si distributor ini mereka juga cukup lambat, Pak, untuk melakukan transformasi. Kenapa? Karena setiap kali kami minta laporan, kan kita dari sisi prinsipal kita perlu tahu selling out kan, Pak. Nah, itu mereka ada yang saking sibuknya dengan administrasi internal itu sendiri, mereka nggak bisa laporin ke saya gitu loh. Dan kadang-kadang ada yang bisa laporin ke saya bentuknya history gitu loh, Pak. Jadi kan udah terjadi nih. Terus kita mau analisa kan susah, mau koordinasi sama, jadi saya punya head manager nasional yang areanya kan susah, Pak, mau koordinasi, mau pantau situasi. Nah, terus saya melihat, wah, gak bisa begini nih. Sebenarnya awalnya itu kita dari sisi pabrik, Pak. Kita itu kan harus mempersiapkan pembelian bahan baku. Betul. Itu benar-benar harus matang. Nah, itu planning production inventory controlnya, Pak, supaya ini kan nggak ganggu cash flow. Kita nggak kelebihan nih, misalnya kayak kita pabrik, kita mau beli bahan baku base oil. Base oil kan juga macam-macam, Pak, yang dipakai. Terus aditif-aditifnya. Nah, seringkali jadi itu karena si distributor itu nggak bisa kasih kami laporan sell out. Itu jadi kami seperti apa ya, Pak, cenayang gitu loh. Iya. Jadi orang-orang kami itu jadi cuma main tebak-tebakan gitu loh. Nah, itu saya melihat, wah, ini nggak bener nih ke depan nih kalau kita nggak beresin dari sekarang. Kemudian juga saya melihat cara kerja sales, Pak. Artinya gini, saya berpikir bukan saya nggak percaya orang kerja ya, Pak. Tapi pada dasarnya kan kita harus collaborate. Nah, akhirnya atas dasar itu juga saya melihat, wah, sales ini datang jamnya nggak jelas. Sudah mereka keluar, mereka ngapain juga kita nggak tahu. Zaman kerja seperti dulu, Pak. Jadi pakai buku, log, dicap, udah datang. Terus kemana nggak tahu. Nggak gitu jelas. Ya? Terus kalau alasan nggak mau beli, no order. Stok ada. Paling kan gitu-gitu aja ya, Pak ya. Nah, saya lihat, wah, nggak bisa begini. Nah, akhirnya saya mencari, Pak, informasi di luar. Sebenarnya transformasi di era distribusi itu seperti apa sih? Nah, saya ketemulah beberapa teman-teman pelaku industri maupun profesional. Mereka bercerita terutama di industri FMCG ya, Pak. Mereka sudah cepat lebih awal dari kita melakukan transformasi ini. Jadi mulai melakukan langkah-langkah tadi saya bilang digitalisasinya itu, Pak Wahyu. Jadi saya melihat itu zaman dulu pertama kali kita ngelihat di FMCG itu mereka pakai scan barcode. Oke. Tapi akhirnya saya tahu itu kata mereka, jangan lakukan itu karena scan barcode itu dalam tanda kutip bisa diakalin, Pak.
Jadi kan scan-nya itu mereka tinggal bawa-bawa kan Pak, Ya, mereka ada ya, di ya. mana nggak ke-detect. Nah kemudian juga memang mungkin kita didukung dengan kemajuan-kemajuan sendiri dari si Google-nya ya Pak ya, karena kan Google sekarang semua bisa di-detect, yang seperti sekarang kita ngelihat Gojek. Nah itu mulai dikombinasikan Pak, jadi transformasinya selain database yang kita dapat kan, jadi kalau sales sekarang kita minta mereka bawa handphone, database-nya kita udah masukin dulu semua jumlah toko yang ribuan sekian. Nah kita bagi kan Pak per sales, per area segala, terus kita bagi lagi kategori toko Pareto. Kemudian di industri kami kebetulan kita bagi lagi Pak kategorinya roda 2 dan roda 4, karena pada dasarnya bisnis roda 2 sama roda 4 itu nggak nyatu Pak. Nggak nyambung ya. Jadi pelaku industri pemain roda 2 ya roda 2, pemain roda 4 ya roda 4 Pak. Nah kita bagi lagi kategori toko. Nah dari sana baru kita minta sales setiap kali datang kita minta dia tagging location. Jadi dia sebenarnya cukup sekali share log Pak. Ini teknologi baru, dia sekali share log, pada saat dia di tempat dia bawa itu handphone udah ke-detect. Jadi saya melihat juga memang bukan mungkin ya, bahkan mungkin ini ada satu keberuntungan, teknologinya juga mendukung terus sih Pak. Kalau dulu kan ribet tuh, kita harus istilah check in. Kalau sekarang nggak usah. Jadi dia datang, waktu pertama kali dia share log, dia cuma punya jarak kalau nggak salah dari perusahaan IT-nya itu katakan 10 meter ya, itu langsung ke detect Pak. Dia di location apa enggak. Nah kemudian juga sekarang kan ada teknologi foto yang membuktikan mereka di lokasi, bisa report sama kita kondisi pasar, ada barang kompetitor. Dan bisa banyak sekali sih Pak kegunaannya. Wah luar biasa ya, berarti pertama-tama memang ini penggunaan digital itu dalam bentuk platform berarti ya Bu ya? Iya Pak. Sistem IT platform itu bisa mengontrol ya, mengontrol kegiatan operasional dari para distributor, sehingga kita bisa meyakinkan bahwa mereka itu betul-betul datang ke lapangan. Kemudian kalau tidak terjadi order tuh mengapa tidak terjadi, historisnya bisa kita cek gitu ya Bu. Betul, Pak. Jadi kemudian ditarik dalam bentuk dashboard gitu ya. Betul Pak, ada dashboard jadinya. Jadi setiap sales itu ada dashboard sendiri. Jadi ada misalnya sales Daniel ya Pak. Si Daniel ini dia ada dashboardnya nih, tokonya mana aja. Bahkan si Daniel ini bisa lihat, misalnya Daniel punya toko Aneka Sakti gitu Pak. Nah si Daniel ini lihat Aneka Sakti pernah beli apa aja, terakhir beli produk kita misalnya karburator cleaner ya Pak. Itu jumlah berapa hari yang lalu. Nah itu semua historinya kecatat. Nah menurut saya ini adalah data-data yang sangat berharga. Penting Pak. Karena seringkali si sales itu mungkin juga, gue udah datang belum ya ke toko ini ya? Terus toko ini udah beli ini belum ya? Kan itu semua lupa Pak. Nah itu kembali lagi, itu kita benar-benar butuh bantuan teknologi yang tadi Bapak katakan transformasi digital, yes. Iya. Menarik sekali ini Bu Mega. Ini bahasan pertama di sesi segmen 1 ini, para pendengar sekalian sudah sangat hangat ya. Jadi dari paparan Bu Mega kita jadi paham bahwa teknologi itu kalau misalkan kita adopsi, kita bisa memperluas cara pandang kita ya Bu ya. Kemampuan kontrol kita pada seluruh proses operasi itu bisa makin optimal, sehingga pada waktu nanti kita mengambil keputusan itu bisa tepat ya, efektif gitu ya, dan efisien, dan tentu ini menjadi salah satu keunggulan di dalam pengembangan usaha kita. Para pendengar sekalian, kita akan lanjutkan lagi segmen kedua nanti setelah kita dengarkan lagu ini supaya suasana menjadi semakin segar lagi. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz, streaming www.voinews.id. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Kembali lagi kita masih bersama founder dan CEO dari Megakools, Ibu Megawati Gunawan. Selamat datang Bu Megawati. Makasih. Kita tadi udah cerita banyak ya Bu tentang bagaimana peran ya teknologi digital di dalam mengempower pengembangan usaha kita. Tadi Bu Mega sudah sempat ceritakan para pendengar sekalian betapa perusahaan yang tadinya itu dimulai dari garasi kemudian bisa menjadi perusahaan yang sekarang ini cukup mumpuni ya dalam waktu yang panjang, artinya sustainable, kemudian dan juga sekarang perkembangannya itu makin lama makin cepat ya. Nah Bu Mega, ini para pendengar kita ini kan banyak
wirausaha ya, yang juga mungkin punya keinginan untuk bisa mengempower usahanya itu dengan digital. Menurut Bu Mega ini kalau menyarankan apa saja sih Bu langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh teman-teman ini supaya bisa berhasil seperti yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Mega Goals? Pertama sih kita sebagai top leader ya Pak, kita ini harus tahu dulu dan harus menyadari sih Pak, karena seringkali bahkan tantangan saya Pak Wahyu, even di industri distribusi nih, distributor, awalnya saya memperkenalkan sistem ini sempat terjadi penolakan Pak. Oh, ya. Karena mereka mengkhawatirkan tim sales mereka nggak mau pakai sistem ini. Karena sistem ini benar-benar adalah untuk mendeteksi si sales positioningnya di mana. Nah sebenarnya itu harus dari leadernya sih Pak menjelaskan kepada si sales bahwa kita bukan memata-matai kamu, tapi kita meng-empowering. Tadi saya suka tuh bahasa Pak Wahyu. Jadi kita meng-empowering kamu, kita berkolaborate. Jadi company itu tidak bisa berdiri sendiri dan kamu juga tidak bisa berdiri sendiri tanpa company ini. Jadi awalnya saya yang jujur saya yang turun Pak menjelaskan kepada tim semua. Karena awalnya terjadi penolakan. Karena itu benar-benar setiap menit istilahnya dia posisi planningnya itu ada di mana kita bisa tahu. Goyang dikit aja ketahuan ini pergi kemana ya gitu. Kira-kira begitu sebenarnya ya, Pak. Ya. Keluarga di rumah aja nggak tahu loh Bu, dia pergi kemana gitu. Sebenarnya. Jadi tahu, ya? memang kita nyediain satu handphone, pokoknya ini handphone kantor. Jadi kita nggak mau alasan nggak ada kuota, terus baterai habis. Jadi kita nggak mau campurin sama private dia gitu loh Pak. Jadi kita kasih tahu sama mereka ya, tapi pasti kita juga minta dari sisi artinya owner ya Pak, kita ya harus fair. Bagaimana kita melakukan artinya sistem penggajian, sistem bonus, karena sales kan pasti biasanya bonusnya besar ya Pak ya. Dia punya insentif, kemudian juga setelah itu mungkin kita juga harus memikirkan dari sisi aturan pemerintah, BPJS harus kita penuhin. Nah, saya pikir kalau itu dulu kita sudah penuhin dari sisi sebagai pengusaha, nah waktu kita mau melakukan sesuatu transformasi ini kan cukup besar Pak, transformasi ini. Nah ini pasti tim akan ngerti gitu loh Pak. Karena kalau enggak ini akan terjadi penolakan, sales nggak mau pakai. Sebenarnya ini juga masih terjadi Pak, penolakan di titik-titik lain. Jadi challengingnya beda-beda sih Pak Wahyu. Nih jadi saya sedikit cerita, ini salesnya tuh pasukan lama Pak, pasukan lama, terus juga perusahaannya saya ngelihat perusahaan yang benar-benar konvensional gitu ya Pak ya, sistem reporting aja juga lemot. Nah waktu saya minta ini ya salesnya ya kadang mau pakai kadang mau enggak. Nah apa yang saya lakukan akhirnya, saya bernegosiasi kembali Pak pada si owner. Awalnya juga owner nggak mau kasih Pak, karena apa? Karena kalau begitu salesnya pakai, direct information langsung masuk Pak ke kita. Kemudian saya ceritakan, you nggak bisa kalau nggak mau pakai Pak Bu. Kenapa? Karena kita adalah distributor sama prinsipal itu seperti ibu sama anak. Saya bilang, kalau kita nggak kompak, kita nggak bisa bisnis jangka panjang. Kalau ini kita harus win-win solusi, saya bilang. Karena menurut saya ini juga sebenarnya berguna buat kamu. Kamu selama ini cara kerja lama, kamu kan juga nggak tahu sales kamu ngapain, saya bilang. So menurut saya ini titik awal kita mau melakukan transformasi. Jadi kamu bisa jelas, kamu kan selain pegang produk saya kan ada pegang produk lain. Nah itu proses yang di tempat yang masih, artinya semua waktu proses transformasi itu kan nggak bisa smooth. Apalagi di company kami itu baru melakukan transformasi itu awal tahun 2019 itu Agustus Pak, pertama kali saya mulai. Nah itu dari Agustus sampai 2020 awal itu saya hanya muter Pak prosesnya. Saya muter roadshow ke distributor. Tapi baru yang Pareto ya Pak, Jawa sama Jabodetabek. Itu roadshow saya ceritain kenapa kita harus transformasi. Kemudian saya jadi kurang lebih saya kayak salesnya si perusahaan IT itu ya, Pak. Saya jelasin bahwa karena pada saat saya bisa baca Pak, karena nanti ke depannya ini perusahaan juga saya minta ada teknologi untuk baca Pak. Jadi kan memang kita udah mulai masuk ya, ada big data,
big data ini mau diolah seperti apa. Akhirnya akan dikombinasi dengan tadi saya katakan bahwa terima kasih, thanks God, kemajuan teknologi dalam tanda kutip nggak selalu negatif. Bagaimana kita mau kelolanya aja sih Pak. Bagaimana kita juga user mau pakai. Jadi kan ada sekarang kita dengar AI teknologi. Nah sebenarnya ini AI ini bukan cuma kita bisa macam-macam, tapi itu sebenarnya juga bisa untuk nanti ke depan adalah ngolah data sih Pak. Karena data yang masuk aja sekarang ke tempat kami itu sebenarnya beragam sih Pak. Jadi ini malah agak berbeda dengan pandangan banyak orang ya. Orang kalau mikirin yang namanya transformasi digital itu ya teknologinya gimana, wah sulit nih kayaknya ya, kita dapat teknologi dari mana. Ternyata kalau dari cerita Bu Mega justru yang paling sulit itu budayanya ya, mindset gitu ya. Yes, 100% Pak Wahyu. Ini manusianya nih. Justru kendala kita nih sekarang people Pak sebenarnya. People. Karena people ini tadi seperti Pak Wahyu bilang budaya. Budayanya kan dulu kerja semua gue Pak. Ya datang absen cuma ceplok. Nah itu ya dalam tanda kutip ya kita udah nggak bisa kerja seperti itu lagi. Kemudian baik dari sisi, makanya saya juga katakan sama saya punya distributor, saya bilang coba yuk kita renungin perusahaan distribusi. Aset terbesarnya apa sih? Intangible aset kamu apa sih? Data, saya bilang. Saat ini, saya melihat ya Pak, analisa saya ya, ini intuisi saya Pak. Sekarang ini orang itu paling penting punya data Pak, distribusi menurut saya. Saya ambil satu contoh lah Pak, Edge Hardware yang kita lihat hari ini berhasil. Dia punya pabrik, nggak punya Pak. Semua sekarang kiblatnya adalah bikin Pak, SAP. Karena pabrik ini dia bisa bikinin cap, lu mau merek apa aja bisa. Maklun ya. Maklun Pak. Nah itu tinggal kita mau main spek di mana kan. Ada harga, ada barang. Nah saya melihat apa sih yang paling berharga ke depannya. Makanya saya melihat itu adalah data. Karena sekarang siapapun kita cerita di industri otomotif Pak, kita pun digempur Pak sama industri-industri yang mereka nggak punya pabrik. Dari sisi cost mereka jauh lebih kecil Pak. Karena kan kalau kita sisi pabrik kan kita harus punya kayak tadi saya punya lab internal R&D, saya punya tim QC, kan mereka nggak punya itu semua Pak. Terus mereka juga nggak perlu stok bahan baku itu kan kita udah beli dulu, walaupun dikasih TOP secara ini muter ya Pak. Tapi kan itu kita udah matiin uang lah istilahnya kalau kita hitung bisnis Pak. Nah itu saya ceritain kayak tadi saya bilang nggak bisa. Saya bilang you harus dukung saya bilang. Karena saya ibarat kayak dulu kita masak. Mungkin zaman saya Pak. Itu pernah ngerasain masak di dapur pakai minyak tanah. Pakai sumbu kompor. Terus nanti kalau udah berapa waktu ini kita potong. Iya betul. Pakai tali rafia ditarik. betul itu. Itu ngalamin saya anak-anak juga. Sekarang nggak pernah ngalamin. Iya nggak ngalamin Pak. Masak cetlek gitu. Iya betul. Nah itu kan kita ngelihat terus bergeser ke gas kita sekarang tahu. Dan gas sekarang kan mulai kita juga kenal lagi. Saya bilang kompor listrik ya. Nah itu saya ceritakan ke mereka bahwa kita nggak bisa pakai pola kerja. Kadang-kadang kan perusahaan distribusi yang kita kerjasama ini kan dia dari turunan juga ya Pak ya. Kadang dari generasi pertamanya ayahnya. Nah itu macam-macam Pak konfliknya. Mulai dari dalam tanda kutip co-founder yang awalnya itu masih ikut campur, punya suara, shareholder. Nah itu challenging sih Pak buat kita sendiri. Jadi yang namanya transformasi digital itu bukan sekedar kita mau cari perusahaan IT secanggih apa yang bisa bantuin kita apa. Akhirnya kan people prosesnya itu jalan juga sih Pak. Nah itu bahkan saya kepikir ke depan ini mungkin bukan cuma people, akhirnya kita harus rapiin juga kalau punya budget ya mungkin bisa balik lagi kita collaborate ya SAP ya. Training people Pak. Akhirnya mindset bener Pak Wahyu. Mindset, bagaimana kita bisa membangun pola pikir orang itu untuk maju bersama-sama jalan. Karena biasanya kalau misalnya mereka nggak mau ya Pak, contoh yang tadi saya cerita, salesnya nggak mau pakai Pak. Wah saya lihat nggak bisa begini. Terus pakai kalau nggak pakai, saya kan kalau dia di depan toko dia nggak nyalain handphonenya Pak, gitu. Kan kalau dia nggak nyalain nggak ke detect.
kan harusnya kalau depan toko dia nyalain supaya dia Kedetek. ketahuan. Kan kita udah buatin plannya Pak, Ya, ya, jadwal kunjungan sales. Jadi kita kan dari data ini kita bilang, ya udah, yuk kamu datang dulu ya ke sini. Ah, kita lihat kok data ini toko ini udah lama nggak beli misalnya Pak. Dia hilang Pak tiba-tiba. Hilang. Dia cuma datang jam 10. Terus dia nggak pakai lagi, sistem kita hilang gitu. Kalau nggak dia datang, terus dia datang pergi gitu loh. Oh, on off. On off. Nah itu saya bilang Pak, saya udah coba 6 bulan, saya bilang nggak bisa. Saya mau reformasi sales lu. Saya tegas Pak. Oke, kita sebagai prinsipal kita nekat, kita buang budget dulu. Jadi tim dari saya bilang tugasnya distributor itu cuma nagih dan ngirim. Mau nggak? Karena kalau nggak begini kita bahaya ke depannya. Nah itu udah mulai saya rapikan juga daerah sebagian, jadi kayak Purwakarta, Subang, Cirebon, Majalengka itu udah saya sapu bersih istilahnya orang-orang lamanya Pak. Karena nggak ada cara lagi kalau kita nggak lakukan itu. Ini sistem secanggih apapun kalau manusianya nggak pakai kan kita nggak gerak Pak. Ya. Nah itu langkah-langkah kombinasi yang saya lakukan juga. Jadi kalau ibarat gerbong itu sudah lagi jalan begitu dia jalan dan kencang orang harus ikut ya Bu ya. Harus, nah orang yang mungkin belum bisa catch up kita empower, kita kasih pengetahuan, kita ajak gitu ya. Tapi satu titik tertentu di mana semua udah gerak udah jalan tapi kemudian masih tertinggal ya apa boleh buat gitu ya. Iya. Ya, tapi tantangan lain di tempat satu distributor kami itu beda Pak challengingnya. Bedanya gini, di tempat distributor kami dia sudah melakukan juga sebenarnya, tapi cara dia pakai sistem itu beda untuk sales plan-nya. Jadi kan memang kadang-kadang ya dalam tanda kutip saya nggak katakan itu sistem ketinggalan out of date sih Pak. Tapi dalam sisi saya sistem yang kami beli ini bukan cuma karena kita bukan mau cuma lihat si sales kerja itu ada di mana bener gak. Karena kan saya selalu katakan kita harus fair dari sisi yang dari awal saya bilang company itu harus fair juga treat terhadap timnya. Tapi kita kan juga harus membantu mereka untuk mengempowering. Jadi kalau sistem kita itu bedanya kita dapat big data itu real time Pak. Nah seringkali yang saya lihat bukan seringkali ya ada di beberapa perusahaan distribusi di tempat yang kami collaborate itu mereka ada dikasih pakai Pak sama prinsipal lain. Tapi makanya pakai sistemnya nggak real time. Kalau ini kan real time Pak. Real time mereka check in, real time mereka kasih kita foto lokasi, real time mereka kasih kita data SO, sales order masuk gitu loh. Nah ini saya lihat kemudian kan database di belakang layarnya itu masih mesti Excel lagi Pak ditarik. Nah itu masih mesti Excel dikompal lagi. Nah kalau ini nggak usah. Lagi nih. Kalau ada proses lagi mau ruwet lagi ya. Kalau ini saya nggak usah Pak. Perusahaan IT yang saya dapat ini dia langsung Pak, dia kompal, langsung dia masukin one on one ke tokonya Pak, customer demi customernya. Nah itu kan enak Pak, si leadernya itu supervisor areanya kan dia tinggal tarik. Tidak ada proses lagi. Nggak ada, misalnya si Daniel, toko mana tinggal tarik seminggu ini yang terjadi beli SO, semua tinggal ditarik Pak, prek keluar. Jadi nggak ada, terus juga udah mulai ada kayak apa ya Pak, laporannya jadi kayak bukan dikompal lagi, jadi tinggal ngelihat. Oke, selama dia 1 minggu ini dia datang misalnya 100 titik, berapa persen toko yang nggak beli, toko Paretonya berapa persen. Nah itu semua udah ditarik Pak, jadi kita ngelihat datanya cepat. Nah jadi tantangan kalau distributor kami beda Pak, karena sebelumnya prinsipal yang lain ada ngasih, salesnya bingung Pak, aduh gua pusing pakai 2 sistem. Terus kan pasti yang namanya kayak kita lah Pak, beli menu di Tokopedia sama di Bukalapak kan beda Pak. Nah itu sales itu pusing Pak. Pusing karena kebanyakan aplikasi. Betul sekali Pak. Sekarang memang semua sistemnya kan web based, tapi tetap aja si sales bingung kan Pak. Aduh gua kalau memasukin orderan si Megacool harus pakai platformnya si prinsipalnya. Nah itu kembali lagi sebenarnya itu tantangan sih Pak. Karena ke depan saya sangat yakin semua prinsipal akan melakukan transformasi seperti ini untuk mendapatkan data, big data itu untuk dianalisa.
Ya. Wah, luar biasa ini ya. Jadi memang kalau begitu kita ngomong proses bisnis yang makin kompleks, jadi nggak sederhana karena pemetaannya itu harus ada efek samping yang perlu diamankan. Betul, gitu Pak. ya. Tidak semudah Betul. kalau ada programnya jalan gitu ya. Betul Pak, betul. Nah, inisiasi programnya dari mana ya Bu Mega? Pada waktu ketika pertama kali program itu ada, itu diinisiasi oleh Ibu yang pengen kemudian ngundang perusahaan IT, atau kemudian ada beberapa perusahaan IT yang menawarkan, atau seperti apa caranya Bu? Jadi awalnya itu memang saya merasa kita kerja nggak bisa begini, terutama di internal kami Pak. Terus terang, sales sama produksi sering berantem nih Pak. Ya, betul. Nah, Betul. jadi si produksi bilang, lu orang sales jangan seenak perut lu ya. Tiap kali minggu ketiga, minggu keempat kita di bom order, jebret gitu. Terus si sales bilang, lu mau order gak? Kan gitu tuh Pak, konflik Ini duit internal ini. kita. Ini duit nih, gue juga nggak gampang nih. Ya kira-kira gitulah kalau kondisi internal kami. Nah sebenarnya itu juga yang membuat saya berpikir, ini kondisi ini dikatakan nggak sehat, ya masih bersyukur ada order kan kalau kita mengusaha. Tapi kan bukan caranya seperti ini. Pada dasarnya ini bisa diplankan kan Pak. Nah ini mulai jadi akhirnya saya berpikir gimana ya. Terus kedua, saya melihat kita mau adain program marketing, sales promo apapun, sebagus apapun, kalau kita nggak dapat data susah juga Pak Wahyu. Kita nggak tahu sebenarnya yang cocok apa. Nah dari dasar itu akhirnya yang menginspirasi saya lah mungkin ya Pak ya. Saya mulai cari beberapa perusahaan IT. Nah akhirnya saya ketemu sebuah perusahaan IT, Tripilar Pak namanya. Nah saya melihat co-foundernya ini pada dasarnya memang dia ada orang, istilahnya mungkin kita katakan orang programmer lah ya Pak yang ngerti ya. Tapi di dalamnya itu sebenarnya ada, yang paling penting adalah ada pengusaha praktisi juga Pak. Karena kalau cuma sekedar perusahaan IT, pengalaman saya, mereka jual sistem kok Pak Wahyu. Sudah ada, lu mau pakai, mau pakai boleh, nggak mau pakai boleh kan. Pokoknya gue punya baku begini, oke lu mau modif kayak gimana ya, kita ikutin extra budget. Tapi kaku Pak. Nah bedanya kalau ada praktisi yang di dalamnya itu, menurut saya Pak sebagai co-founder pelaku bisnis juga, itu dia akan tahu Pak langkah-langkahnya, bagaimana ngerapiin distribusi, kendalanya. Nah itu akhirnya saya memutuskan, karena teman-teman kalau saya boleh sharing ya, para teman-teman UMKM, saya juga pelaku UMKM, kita kalau beli sistem itu perlu hati-hati. Kenapa? Kalau kita cuma beli sama perusahaan IT banyak sekali Pak, benar banyak. Tapi yang paling penting kalau menurut saya, after salesnya juga penting Pak. Karena sesudah kita pakai sistem ini, ya mungkin saya sedikit kasih info, sebenarnya itu kita juga banyak modif Pak akhirnya terus terang. Sesuai dengan kebutuhan kita. Mungkin ya sama lah kalau kayak kita ngelihat dulu Gojek kan awalnya begini, terus bisa kasih rating Gojek, terus Gojek bisa chatting ke kita, bla 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 kayak gitu, terus bisa kirim foto. Nah itulah Pak. Nah kebutuhan itu terus menerus berkembang, perubahan kebutuhan, perubahan pasar itu harus diantisipasi gitu ya Bu ya. Jadi after salesnya nggak boleh mati. Abis ini selesai, abis kita bingung gitu ya. Ya, terus kan ya jujur ngomong ya Pak, sekelas saya UMKM kan ada budgetnya Pak. Enggak, bukan nih company punya sekian M, ya enggak Pak. Jujur ngomong ya kita juga cari perusahaan IT yang bisa mendukung juga dari sisi finansial. Contoh lah misalnya, boleh enggak ya, misalnya dia kasih proposal kan Pak, sekian ratus juta nyicil ya gitu loh. Saya nggak malu-malu nih Pak ngomong. Pasti kita bicara juga cash flow dan lain-lain gitu loh Pak. Ya mungkin misalnya biasanya kan perusahaan company itu mereka juga mau bayarnya per ID user kan Pak. Nah terus kalau saya orangnya fair ya Pak ya, saya bilang tolong dukung saya di awal, saya bilang, karena kalau you mau suruh saya bayar ID user, contohnya di company saya di Jawa, bukan company lah Pak, perusahaan distributor kami di Jawa Timur, itu rapet Pak sebenarnya, sales distribusinya bagus Pak. Punya sales 30 Pak, dia punya 4 depo, punya cabang masing-masing otonom. Nah itu kan secara ini nafsu ya Pak Wahyu ya. Tapi akhirnya itu kendalanya pakai 2 sistem, masih lah itu challenging lah tadi. Balik lagi peoples-nya Pak. Nah itu saya akhirnya juga nego juga ke perusahaan IT itu. Saya bilang bisa bantu saya nggak? Ini mungkin juga tantangan buat saya. Gimana saya bisa dapat big data ini kelola supaya bisa mendapat nanti pencapaian sales target yang lebih baik.
Karena ini saya sudah lakukan di salah satu distributor kami di Jabodetabek Pak, berhasil. Jadi kalau Bapak tanya hasilnya, kita mulai ada hasil dari 2019 transformasi, cuap-cuap, 2020 mulai. Nah itu 1 tahun Pak, pertama kali di area distribusi Jabodetabek wilayah 1 dulu. Nah itu saya sebut angkanya dari di bawah 1 M Pak, sampai sekarang udah 1,5 M Pak. Nah itu kita beresin 1 tahun tuh Pak. Dari tim, kita empowering. Jadi mereka sekarang udah nggak merasa seperti tiap hari dibikinin jadwal, tapi masuk ke jadwal kita itu udah kayak orang bilang nggak di mata-mata lah. Sudah ketagihan, malah justru malah mereka jadi mereka berguna, masih jadi kita udah mulai prosesnya, tahapnya kita minta sales itu, yuk lo orang juga ngelihat dong, lo orang punya customer, kan untuk capai target itu kalian perlu lihat toko-tokonya kalian. Nah itu mereka dengan cepat Pak. Kalau zaman dulu kan kita harus ngarepin admin tuh Pak di belakang, tarikin data, dikompal tiap minggu gitu. Kalau ini kan data real time tuh Pak, tadi yang saya bilang bergerak. Nah itu yang saya katakan tadi, dari sisi finansial, jujur saya bisa nyicil Pak, saya bisa bayar berapa kali, terus saya nego soal bayar ID user juga saya nego sih Pak. Nah itulah. Wah menarik ya, jadi memang Pak, untuk pengusaha UMKM memang harus banyak triknya ya untuk bisa menjalankan ini. Tapi yang perlu kita pelajari tadi adalah yang pertama bahwa mulai dari kebutuhan dulu ya Bu ya. Betul mulai Pak. Dari kebutuhan, kemudian kita cari vendor tuh yang sesuai dengan kebutuhan kita. Betul. Tidak perlu muluk-muluk melihat yang paling gede dulu gitu, tapi kita bertumbuh bersama dengan programnya itu ya. Cari partner di teman-teman UMKM yang bisa ikut membantu kita. Saya rasa menarik sekali ya, ini banyak-banyak insight yang sudah kita bisa dapat dari Bu Mega. Kita akan lanjutkan lagi di segmen ketiga nanti Bu, setelah kita dengarkan lagu berikut ini. Baik. You call me all friendly, telling me how much you miss me. That's funny, I guess you've heard my songs. Well, I'm too busy for your business. Go find a boy who wants to listen. Cause if you think I was born yesterday, you have got me wrong. So I cut you off, I don't need your love. Cause I already cried enough, I've been done, I've been moving on since we said goodbye. I cut you off, I don't need your love. So you can try all you want. Your time is up and I'll tell you why. You say you're sorry, but it's too late now. So save it, get gone, shut up. Cause if you think I care about you now, well girl, I don't give a about you. No, I don't give a damn. You keep reminiscing, knowing you are my girl, but I'm over you. Now you're all in the past. You took all this sweet stuff, but I ain't coming back. So I cut you off, I don't need your love. Cause I already cried enough. I've been moving on since we said goodbye. I don't need your love. So you can try all you want. Your time is up and I'll tell you why. You say you're sorry, but it's too late now. So save it, keep going, shut up. Cause if you
Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz. Streaming www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia masih bersama kita di acara VOI Bistalk dengan topik transformasi digital untuk pengembangan UMKM. Masih bersama kita juga, tamu spesial kita hari ini adalah Ibu Megawati Gunawan. Beliau adalah founder dan CEO dari Megakools. Tadi kita udah cerita banyak mengenai bagaimana kita melakukan langkah-langkah transformasi digital ya Bu ya, dan sudah diceritakan gamblang banget tadi oleh Bu Mega ya. Nah Bu Mega, kalau misalkan kita coba lihat ini Megakools tadi kan sudah kita bahas perkembangannya cepat sekali ya Bu ya. Nah saya pengen tahu Bu, kira-kira ke depan itu apa lagi Bu yang belum dicapai atau pengennya pengembangannya sampai kemana gitu kan? Kalau pengembangan usaha kan pengennya kita tuh visinya besar gitu ya Bu ya. Apa Bu visi Megakools ke depan ini Bu? Salah satunya Pak, saya berpikir bahwa distribusi ini kan harus kalau bisa nanti ke depannya gitu ya Pak ya. Kita itu bisa membantu si distributor untuk istilahnya apa ya Pak ya. Yang saya lihat nih Pak, salah satu company Pak, ya saya sebut saja Astra Pak. Itu sudah melakukan transformasi cukup besar-besaran di industri distribusinya juga Pak. Jadi proses pembeliannya itu si Astra itu sudah melakukan direct buying gitu istilahnya. Nah tujuannya apa sih? Karena saya juga melihat jumlah populasi yang kita sebut baby boomer ini kan cepat atau lambat pasti istilahnya nggak ada di bumi ini ya, meninggal dunia. Kemudian masuk saya, generasi X. Nah, nanti ini kan muncul-muncul nih Pak. Sekarang juga kita mungkin udah dengar generasi A. Ya, dari milenial Z. Anak saya tuh Pak Z. Nah, itu kan mereka juga udah cara mereka sama saya, cara membeli barang aja udah beda Pak. Beda, betul. Kalau saya ini masih orang yang jujur ngomong semi Pak X. Jadi masih kalau nggak pegang barang nggak enak. Iya kan? Tapi kalau saya lihat anak-anak saya generasi X itu sudah tidak Pak. Itu sudah dia hanya lihat, dia baca fitur semua segala macam, dia decide beli loh Pak. Online. Yes. Nah, terus dia banding-bandingkan di online Pak. Harga yang mana, tokonya, reviewnya segala macam. Kadang-kadang saya sampai pikir, nak itu bener gak tokonya gitu ya Pak ya. Tapi itu barang datang bener juga gitu ya. Jadi kan bingung kita orang tua ya. Tapi ya sudahlah. Kalau saya kan kalau nggak mau pergi sih ke toko gitu. Nah saya ngelihat ini sama Pak. Pelaku industri toko-toko ya. Itu menurut saya apalagi dengan saya berpikir terdisrupsinya elektrik nanti itu Pak. Kita bukan cuma sekedar jual, tapi kita harus punya satu service level menurut saya ke depannya. Nah harapan saya platform ini nanti bisa terintegrasi Pak sama toko. Kalau dia udah mau dapat informasi biasa istilahnya kegunaan produk ini apa dan lain-lain, ini kita udah harus kombinasi lagi nanti sama data-data misalnya cara merawat mobil yang benar atau cara merawat kendaraan. Nah itu kita udah mesti masukin Pak di satu platform itu nantinya supaya si toko ini ataupun nanti si pemilik toko ini maupun nanti atau end usernya kami, karena bisnis kami ini unik Pak. Ada sebagian produk yang memang direct langsung ke si user, tapi ada yang kita nggak bisa direct langsung. Contohnya kalau harus ganti beberapa spare part itu nggak mungkin. Biasanya kan user motor kan ya istilahnya tugasnya cuma ngisi bensin ya Pak Wahyu ya. Ganti oli paling penting. Iya, ganti oli juga ada nggak mau pusing lah bawa ke bengkel. Nah itu berarti kita masih butuh jasa lah atau pihak ketiga. Nah itu industri kami sekilas, jadi kita masih tidak bisa 100% orang katakan di digitalisasi. Nah saya melihat platform yang nanti kami mau bangun ke depan itu salah satunya kita mau sampai servis ke sana Pak. Supaya saya melihat era-era anak-anak nanti ini ke depan, user-user kami future kan bukannya saya lagi Pak. Anak milenial, anak Gen Z. Nah, mereka semua akan cari ke situ Pak. Mereka akan happy kalau kita bisa sediain platform yang terintegrasi seperti itu. Kemudian kami juga mulai
mendidik toko-toko untuk proses digitalisasi. Kemudian kita juga mulai mendidik toko-toko kalau kamu nanti kita mau bikinin Pak. Jadi unik kode toko supaya mereka bisa baca. Mereka punya kan bisnis itu pasti kita ada program, hitung poin. Nah itu kita mulai ajarin mereka untuk masuk ke platform itu. Wah menarik banget. Bu Mega, ini kan kalau misalkan tadi sempat ada distributor, ada teman-teman yang bisa berkolaborasi ya. Ini kalau produk-produk Mega Course ini kan dibutuhkan banyak orang tadi ya. Nah ini para pendengar kalau misalkan ada pengusaha-pengusaha, bisa nggak Bu berkolaborasi dengan Mega Course dalam bentuk apa gitu kalau seandainya mau bisa sinergi gitu? Ya mungkin pasti entah mungkin pelaku UMKM bengkel atau apa ya, mungkin kita bisa bikin video atau apa yang kita bisa saling apresiasi Pak, mungkin atau butuh mentoring karena memang saya lagi bangun Pak satu departemen seperti jadi kayak departemen training lah Pak, karena kita juga mulai lagi training untuk penggunaan produk-produk. Jadi kita mulai bangun juga nih, baru kolab sih Pak, baru awal tahun ini kayaknya. Ya awal tahun ini kita ketemu satu anak muda Pak. Jadi kita minta mereka mulai membuatkan video-video 3D Pak. 3 dimensi untuk menceritakan sebenarnya kan produk maintenance ini berrelated sama mekanisme technical si kendaraan itu kan Pak. Nah itu kan kita nggak bisa cerita kalau orang tidak dikasih videonya Pak. Nah ini kita mulai bangun. Ini ke depan terus akan saya bangun untuk bisa kayak tadi Pak. Waktu platform ini udah ready, kita tinggal suntik kan istilahnya masukin ke platform itu. Karena saya udah bicara sama perusahaan IT-nya juga. Saya bilang ini harus nembus nih. Supaya nanti orang klik si user ID itu dia bisa lihat. Oh ini nih bukan cuma istilahnya beli aja, hitung poin kan. Hitung poin sekarang udah Pak. Udah langsung si toko udah bisa lihat. Dia punya poinnya. Nah ini kita mau sales juga kadang-kadang kan hari ini di training besok lupa. Nah dia bisa nonton lagi tuh Pak video-video itu 3D. Nah itu salah satu yang menurut saya yang nanti berhubungan sama service levelnya itu Pak. Wah luar biasa ini sangat visioner gitu Bu Mega ya. Jadi para pendengar sekalian, hari ini kita mendapatkan banyak sekali insight, pelajaran dari praktek yang sudah dijalankan oleh Ibu Megawati Gunawan di dalam mengembangkan Mega Course, terutama dalam pemanfaatan teknologi digital di dalam pengembangan usaha. Jadi ternyata yang sudah kita bicarakan tadi, ketika kita sudah mulai merasa ada kebutuhan pada pengembangan teknologi, maka yang pertama kali harus dilakukan adalah merancang dan kemudian menjual ide ini, sehingga kemudian seluruh anggota organisasi itu merasa bahwa ini adalah proyek bersama gitu yang harus didukung secara bersama gitu ya. Yes, Pak. Ini adalah langkah penting, langkah kritikal yang perlu kita jalankan. Kemudian setelah itu kita bicara mengenai substansi teknologinya ya. Betul. Teknologi yang kita pilih adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan kita. Karena kalau misalkan UMKM-nya masih kecil berarti kita tidak butuh teknologi yang sangat kompleks gitu. Betul, Pak. Nah, seiring dengan perkembangan usaha, nanti kita juga extend eskalasi teknologinya supaya bisa mencapai level yang kita inginkan. Betul. Saya rasa ini pelajaran penting Bu Megawati. Terima kasih sudah bersama dengan pendengar RRI Voice of Indonesia. Nah, kita akan juga nanti bisa ketemu lagi di minggu depan. Jangan lupa, jangan kemana-mana. Nantikan selalu setiap minggu acara VOI Bistock setiap Kamis jam 10 pagi. Mudah-mudahan dengan saling sharing kita bisa menjadi UMKM Indonesia yang bertumbuh, sinergi, dan berdaya. Sampai jumpa. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz, streaming www.voinews.id.